Halo teman-teman semua, ini sekolahku, Maninsan Cendikia Bengkulu Tengah, atau biasa disebut Manice Bengkulu Tengah. Orang-orang sih banyak bertanya, ngapain kamu sekolah di tengah hutan? Padahal ini adalah surganya dunia pendidikan. Lihatlah pemandangan indah yang ada di sekitarnya. Aku sangat bersyukur bisa masuk di sekolah ini. Okay, let's see my video. Di era pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tak lupa pula kita juga harus rajin berolahraga dan tetap semangat dalam pembelajaran. Stay safe and stay healthy semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoredo Maksud Trijanto dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur yang ada pada email. Pengertian email. Email adalah singkatan dari electronic mail yang menjadi sarana dalam mengirim surat yang dilakukan melalui media internet. Media internet yang dimaksud bisa melalui komputer atau handphone yang memiliki akses internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian email dan juga fungsi-fungsinya. Bagaimana pengertiannya dan apa fungsinya? Yuk simak video berikut ini. Apa itu email? Email atau surat elektronik adalah suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jalur jaringan komputer dan internet. Pesan digital atau surat elektronik tersebut dapat dibuat dan dikirim ke alamat email lainnya dengan menggunakan komputer atau laptop dan gadget lainnya, seperti smartphone dan tablet yang terhubung dengan internet. Fungsi dan manfaat email. 1. Mengirim dan menerima pesan. Gunaan email yang paling umum adalah untuk mengirim dan menerima email dari orang lain dimanapun mereka berada. Pesan tersebut dapat terkirim ke tujuan dalam waktu yang sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik saja. Yang kedua, sebagai identitas diri. Email juga berfungsi sebagai identitas diri di internet, di mana orang lain dapat menghubungi pengguna email melalui alamat email miliknya. Email seringkali menjadi syarat mutlak untuk proses aktivasi berbagai layanan digital, misalnya untuk aktivasi smartphone, untuk aktivasi layanan berlangganan surat, dan lain-lain. Yang ketiga, email untuk mendaftar di berbagai situs. Berbagai layanan website seperti e-commerce, game online, situs forum, dan berbagai layanan lainnya membutuhkan verifikasi dari penggunanya. Dan ini hanya bisa dilakukan bila penggunanya memiliki alamat email yang valid. Keempat, email untuk media pemasaran. Pemasaran online saat ini banyak dilakukan dengan memanfaatkan email. Sebagian besar pembisnis online melakukan pemasaran melalui email untuk meningkatkan penjualan. Nah, itu tadi pengertian dan beberapa fungsi email. Di antaranya untuk mengirim dan menerima pesan sebagai identitas diri, untuk mendaftar situs atau web, dan sebagai media pemasaran online. Semoga bermanfaat. Jangan lupa disimak terus videonya karena akan ada materi-materi menarik dan bermanfaat lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur email. Langkah yang pertama kita lakukan ialah dengan membuka email. Kita bisa buka melalui Google Chrome ataupun melalui Mozilla. Di sini saya membuka email melalui Mozilla. Kita bisa ketik di alamatnya yaitu mail.google.com atau dengan membuka Google dan kita tulis email. Di sini saya sudah masuk ke akun Google saya sendiri. Jika teman-teman tidak memiliki akun email, kita bisa membuat akun email. Caranya sangat mudah. Yang pertama, isi nama depan, nama belakang, nama pengguna, sandi, dan konfirmasi. Setelah itu selesai. Baiklah, ini merupakan tampilan dari email saya. Beberapa fitur-fitur yang ada pada email ialah di pojok kiri atas ada fitur tulis atau kompos. Fitur tulis atau kompos ini biasanya digunakan untuk membuat ataupun mengirim pesan atau dokumen. Selanjutnya ada fitur kotak masuk atau inbox. Fitur kotak masuk atau inbox ini merupakan tempat pesan atau file dokumen masuk di email kita. Jadi, ketika ada seseorang yang memberikan email kepada kita, baik berupa dokumen ataupun pesan, maka kita bisa melihatnya di kotak masuk atau inbox. Fitur yang selanjutnya yaitu fitur berbintang atau star. Fitur berbintang ini biasanya digunakan sebagai tempat pesan atau file dokumen yang bertanda khusus agar mudah ditemukan. Nah, bagaimana cara kita membuat pesan email kita agar berbintang? Caranya cukup mudah. Cara mengklik tanda bintang pada pesan yang ada di email kita. Kita coba ya. Pertama, kita klik tanda bintang. Setelah itu, kita klik fitur berbintang. Maka tadi pesan yang sudah kita klik tanda bintang sudah masuk di fitur berbintang agar kita mudah menemukan pesan tersebut. Selanjutnya, fitur ditunda. Fitur ditunda ini adalah fitur yang memungkinkan kita menyetel tanggal dan waktu untuk mengirimkan ulang email yang kita pilih ke kotak masuk kita. Jadi saat kita sedang sibuk dan ada email penting masuk, kita bisa tunda email tersebut agar dikirimkan ulang. Selanjutnya, fitur terkirim atau send mail. Fitur ini merupakan tempat pesan atau file dokumen yang sudah terkirim. Fitur draft. Fitur draft adalah tempat pesan atau file dokumen yang belum sempat kita kirim. Selanjutnya, fitur draft. Fitur draft adalah tempat pesan atau file dokumen yang belum dikirim. Selanjutnya, fitur penting atau important. Fitur penting ini ialah pesan atau file dokumen penting yang masuk ke email kita. Selanjutnya, fitur chat. Fitur chat ini merupakan tempat kita untuk mengirim pesan-pesan obrolan. Selanjutnya, fitur terjadwal. Pengguna dapat menjadwalkan pengiriman email mereka sesuai dengan waktu yang mereka inginkan. Fitur semua email. Fitur semua email atau all mail menjadi tempat seluruh pesan atau file dokumen yang telah kita kirim dan yang telah kita terima. Selanjutnya, fitur spam. Fitur spam ini merupakan tempat di mana pesan yang dianggap itu merupakan pesan yang mencurigakan. Fitur sampah atau trash. Fitur ini merupakan tempat berbagai macam pesan atau file dokumen yang tidak penting atau sampah. Fitur kelola label dan buat label baru. Label adalah penanda yang dapat ditambahkan pada setiap email. Kita dapat membuat label yang menyimpan email. Tambahkan label sebanyak yang kita inginkan ke email. Selanjutnya, kategori utama. Utama berisi pesan yang berasal dari teman atau keluarga dan pesan lain yang tidak muncul di tab lainnya. Kedua, yaitu sosial. Sosial biasanya berisi pesan dari jejaring sosial, situs berbagi media, platform game, dan situs web sosial lainnya. Yang ketiga yaitu promosi. Promosi biasanya berisi seperti iklan atau penawaran. Yang keempat, update. Update ini biasanya tentang informasi konfirmasi, tanda terima, atau tagihan. Selanjutnya, forum. Forum merupakan pesan dari grup online atau forum diskusi. Kita akan mencoba untuk mengirim email. Yang pertama, kita klik fitur tulis atau kompos. Ada tulisan kepada. Kepada merupakan alamat email yang akan kita tuju.
Ada tulisan subjek. Subjek merupakan judul email atau gambaran utama isi email. Ada juga CC atau carbon copy. Ini biasanya digunakan untuk mengirim email ke sejumlah orang dalam berita yang sama. Selain ditujukan kepada sebuah alamat utama, juga dikirimkan tembusannya ke alamat email lain. Ada BCC. BCC merupakan blind carbon copy. Variasi dari CC carbon copy mengirim ke sejumlah orang yang tidak saling mengenal agar alamat email mereka tidak saling diketahui. Ada fitur opsi format untuk mengatur tulisannya. Ada fitur lampirkan file. Ini digunakan untuk melampirkan file berupa gambar, teks, video, dokumen, ataupun MP3. Selanjutnya ada sisipkan link, menambahkan alamat link website. Ada sisipkan emoji untuk menambahkan emoticon-emoticon yang lucu. Ada juga sisipkan file menggunakan Drive, menambahkan atau melampirkan file menggunakan Google Drive. Ada sisipkan foto untuk menambah foto. Ada aktifkan atau nonaktifkan mode rahasia. Dan ada juga sisipkan tanda tangan serta buang drive. Ada juga opsi-opsi lainnya. Oke, kita akan mencoba untuk mengirim email berupa dokumen tugas. Saya akan mengirim email kepada alamat email berikut. Subjeknya yaitu tugas akidah akhlak. Saya akan melampirkan file. Klik enter. Kita harus tunggu sampai filenya sudah berhasil diupload. Setelah itu kita pencet opsi kirim. Kita juga bisa mengurungkan pesan yang kita kirimkan dengan cara klik urungkan. Kita bisa mengecek pesan tadi sudah terkirim atau belum. Kita klik fitur terkirim. Baiklah, pesan tadi sudah terkirim ke alamat email yang ingin ditujukan. Selain itu, di fitur email juga dapat mereplay ataupun memforwardkan pesan. Kita bisa membalas pesan, meneruskan pesan, dan bisa mentranslate pesan. Ada juga untuk mengarsipkan pesan, melaporkan pesan sebagai spam, menghapus pesan, menandainya belum dibaca, menunda, menambahkannya ke tugas, memindahkannya, dan label. Kita juga bisa mencetak. Kita juga bisa membukanya di jendela baru. Kita juga dapat merefresh email, mencari email, mendukung email, dan juga ada pengaturan email. Di sini kita bisa mencari tema-temanya. Kita bisa mengubah tema-temanya ya. Kita juga bisa mengatur email sesuai yang kita inginkan. Ada fitur aplikasi Google. Selain itu, di email kita juga bisa untuk memulai rapat ataupun gabung ke rapat. Ada di fitur Meet. Kita bisa memulai rapat baru. Kita bisa gabung ke rapat. Di email juga ada fitur chat. Kita dapat memulai chat dengan orang lain dengan cara mengetik nama, email, ataupun nomor teleponnya. Kita juga dapat membuat grup baru.
Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikirkan indah tentang surga.